Oh, jadi ini laki-laki yang sudah meniduri kamu, Irma. Pantas saja dia memang lebih tampan dariku dan sudah dipastikan uangnya pun lebih banyak, kata Mas Tony. Tidak, Mas. Ini adalah Kim. Justru dia adalah orang yang telah menyelamatkan aku sehingga aku bisa pulang, kataku. Ini kesempatan aku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Mudah-mudahan kesaksian Kim membuat Mas Tony dan semua orang percaya. Sementara itu, Kim terlihat bingung dengan apa yang kami bicarakan karena dia tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Sudah, Irma, kamu gak usah berpura-pura lagi. Buktinya sudah jelas. Pasti dia datang ke sini untuk menengok anak haram itu kan, kata Mas Tony yang membuatku tersulut emosi. Ternyata percuma menjelaskan pada orang yang memang sudah membenci kita. Meskipun semuanya benar, tapi tetap saja akan terlihat salah. Percuma aku membuang-buang waktu hanya untuk menjelaskan pada orang yang sudah tertutup mata hatinya. Terserah kamu, Mas. Mau bilang apa? Aku sudah capek, kataku pada Mas Tom. Ayo Kim, kita jalan lagi, kataku. Tuh kan, memang benar buktinya kamu pergi karena sudah ketangkap basah jalan bersama teman bersinamu itu, kata Mas Tony yang membuatku semakin teriris-iris. Cukup, Mas, ini sudah bukan urusanmu lagi. Lagi pula sekarang kita sudah bercerai. Urus saja urusanmu sendiri, kataku sambil berlalu pergi. Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku menyesal telah menikahimu dulu, teriak Mas Tony. Sementara itu, aku terus berlalu meninggalkan dia sambil menutup telingaku. Kim hanya mengikuti langkah kakiku tanpa berkata apapun. Aku tahu dia pasti bingung. Setelah sekitar 15 menit berjalan kaki, sampailah kami di kontrakan Pak Yanto. Kim, ini penginapannya. Bagaimana kira-kira? Kamu menyukainya tidak? Kalau tidak, kita cari saja yang lain, kataku pada Kim. Aku suka kok Irma, sudah lebih baik di sini saja, jawab Kim. Aku sebenarnya sedikit ragu memberikan pilihan tempat penginapan ini, mengingat apartemen milik Kim di Taiwan sangat mewah. Aku takut Kim tidak betah nantinya dan berusaha menyembunyikannya dariku. Tapi jarak ke hotel dari kampungku cukup lumayan jauh. Kamu yakin, Kim? Kamu beneran tidak apa-apa kalau tidur di tempat seperti ini? Tanyaku meyakinkan. Aku yakin, Irma, jawab Kim. Kami pun akhirnya menemui Pak Yanto. Assalamualaikum. Aku mengetuk rumah Pak Yanto sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Yang menjawab dan membuka pintu adalah pembantunya. Pak Yantonya ada? Tanyaku. Ada, ayo silakan masuk. Kami dipersilakan masuk ke dalam rumah. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Yanto pun datang menghampiri kami. Pak Yanto seperti terkejut melihat aku bersama Kim. Pak, ini teman saya. Dia adalah orang Korea. Dia sedang berlibur di sini dan ingin menyewa kontrakan milik Bapak, kataku. Pak Yanto melihat ke arah Kim lalu datanglah Bu Marni, istrinya Pak Yanto. Emangnya yakin itu cuma teman kamu, Irma? Tanya Bu Marni ketus. Sepertinya dia sudah mendengarkan pembicaraan kami sebelumnya. Iya Bu, jawabku singkat. Memangnya mau sewa berapa bulan, Ir? Tanya Pak Yanto. Aku pun menanyakannya kepada Kim terlebih dahulu. Kamu mau tinggal berapa lama di sini? Tanyaku. 10 hari saja, jawab Kim. 10 hari saja, Pak, jawabku pada Pak Yanto. Baiklah kalau begitu. Biaya sewanya 1 juta, kata Pak Yanto. Aku pun mengatakan kepada Kim nominal yang harus dibayar yang disebutkan Pak Yanto dan Kim pun menyetujuinya. Tunggu dulu, tapi ingat ya Irma, tempat saya bukan tempat untuk bersidang. Kalian jangan pernah macam-macam. Saya nggak mau ketiban sialnya nanti, kata Bu Marni.
Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Semua orang seperti menghakimi aku, padahal mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun sudah tidak mau lagi menjelaskan kepada semuanya, karena percuma. Kadangkala mereka tidak mempercayai ucapanku sendiri, justru lebih percaya pada fitnahan Tina. "Jangan bicara begitu, Bu. Gak sopan," kata Pak Yanto. "Ibu bicara benar, Pak," kata Bu Marni membela diri. "Tidak, Bu. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu," kataku meyakinkan. "Alah," jawab Bu Marni seakan tidak percaya perkataanku. "Ya sudah, Ir, ini kuncinya. Semuanya sudah dibersihkan. Fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan yang lainnya sudah ada," kata Pak Yanto. Kami pun akhirnya diantar Pak Yanto melihat tempat penginapan miliknya. Kim membawa masuk koper miliknya ke dalam, sementara aku menunggu di luar karena takut terjadi fitnah lagi. Pak Yanto meninggalkan kami. Begitupun seorang laki-laki yang dibayar Kim sebagai penerjemah untuk mengantarkan dia ke sini. "Terima kasih ya Irma," kata Kim. Kami pun mengobrol sebentar di luar. "Sama-sama Kim," jawabku. "Oh iya Irma, tadi laki-laki yang bertemu di jalan itu siapa? Kenapa dia seperti marah kepadamu?" tanya Kim. "Dia adalah mantan suamiku. Kami berpisah sekitar sebulan lebih yang lalu," jawabku. "Maaf ya Irma, aku sudah bertanya," kata Kim yang melihat ekspresi wajahku berubah sedikit sedih. "Tidak apa-apa Kim," jawabku. Aku pun menceritakan semua kejadian yang menimpaku setelah pulang menjadi TKW dan tentang semua kesalahpahaman Mas Tony kepadaku yang menyebabkan kami berpisah. Kim terlihat ikut sedih mendengar semua ceritaku. Air mataku menetes saat menceritakan semuanya kepada Kim. Tapi aku merasa lega karena telah menceritakan apa yang selama ini menjadi beban pikiranku. "Kamu yang sabar ya Irma. Aku ingin sekali membantu kamu," kata Kim. "Terima kasih ya Kim. Kamu sangat banyak membantuku selama ini. Dan terima kasih kamu sudah mau mendengarkan ceritaku," kataku. "Lalu bayi yang tadi itu berarti adalah anak kamu?" tanya Kim. "Iya Kim, dia adalah anakku. Sekarang aku harus berjuang untuk merawatnya sendirian," kataku.